Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Putri Irawan dari program studi psikologi. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh filsafat Romawi, yaitu Epicurus. Epicurus lahir pada 341 sebelum Masehi di Samos, Athena, dan wafat pada 270 sebelum Masehi di usianya yang ke-72 tahun. Ia mendirikan sebuah masa filsafat yang sangat berpengaruh yang disebut Epikureanisme. Epicurus menentang aliran Platonisme dan ia juga mendirikan sebuah sekolah yang dijuluki kebun di Athena. Pemikiran Epicurus. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritos, Aristoteles, dan para filsuf yang beraliran sinisme. Baginya, tujuan filsafat ialah untuk mewujudkan kehidupan yang tenang dan bahagia berupa ataraksia, yaitu ketiadaan akan rasa ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan, serta aponia, yaitu ketiadaan akan rasa sakit. Menurutnya, kematian adalah akhir dari tubuh maupun jiwa, sehingga tidak perlu kita takuti. Epicurus juga mengajarkan bahwa kita tetap perlu berbuat baik kepada sesama. Karena jika kita bertindak jahat, kita tidak akan mencapai ataraksia. Karya Epicurus. Sebagai seorang penulis, sudah banyak karya yang ia hasilkan. Namun, sebagian besar hilang di telan zaman. Yang tersisa hanya 3 surat yang ditulis kepada Meneucheus, Pythocles, dan Herodotus, serta 2 rangkaian kutipan, yaitu The Principal Doctrines dan The Vatican Sayings. Sekian penjelasan saya tentang Epicurus, yaitu salah satu tokoh filsafat Romawi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octavia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat Romawi dan salah satu tokohnya yaitu Cicero. Roma berdiri sebagai republik selama 500 tahun di bawah konstitusi yang memberikan kekuasaan kepada sebuah senat yang terdiri dari para laki-laki bijaksana. Republik tersebut berhasil bertahan dari banyak peperangan dan pemberontakan internal hingga naiknya Julius Caesar. Marcus Tullius Cicero adalah seorang orator, penulis, dan juga pemimpin politik Roma yang terkenal. Ia hidup sejaman dengan Sulla, Pompei, dan juga Julius Caesar. Cicero lahir di Arpinum pada tahun 106 sebelum Masehi dan meninggal di tahun 43 sebelum Masehi. Ia pergi ke Roma untuk mendapatkan pendidikan formalnya. Di Roma, ia belajar retorika, filsafat, dan juga hukum. Selain di Roma, ia juga belajar retorika dan filsafat dengan orang-orang Yunani di Athena. Selama perang sosial, perang antara Romawi dan kota-kota Italia lainnya mengenai hak kewarganegaraan, Cicero bertugas sebagai tentara untuk waktu yang singkat di bawah konsul Pompeius Strabo. Setelah perang, ia memulai karirnya sebagai pengacara. Pada tahun 82 sebelum Masehi, ia menunjukkan keberanian politiknya dengan membela Sextus Roscius, musuh dari sang diktator Sulla. Ia memenangkan kasus ini dan pergi ke Yunani untuk melanjutkan pendidikannya, dan kembali ke Roma pada tahun 77 sebelum Masehi. Pemikiran Cicero sebagai negarawan. Pemikiran Cicero tentang bagaimana menjadi seseorang negarawan yang baik tercermin dari orasi-orasinya yang tidak berpusat pada sekedar pengetahuan berpidato, melainkan tentang bagaimana menjadi seorang orator terbaik yang mampu memberikan rasa aman untuk rakyatnya. Dan melalui orasinya beliau dapat menyatukan rakyat. Oleh karenanya karya orasi De Orator yang mementingkan watak seseorang pejabat akhirnya menjadi landasan argumen De Republica dan juga De Legibus yang bicara banyak tentang tugas seseorang negarawan yang sejati. Selanjutnya pemikiran Cicero dan tentang etika Stoa. Karya Cicero yang membawa pengaruh terlama dan terpenting adalah De Officiis, yaitu tulisan dengan semangat Stoa yang banyak membahas tentang perhatian sebanyak kurun waktu, krisis personal manusia, dan krisis politik.
Menurut Cicero, bahaya bagi manusia adalah bila ambisi pribadi sangat mendominasi kehidupan mereka. Dalam hal ini, manusia perlu menyadari bahwa sebuah pelayanan publik akan terlaksana dengan baik bila kebutuhan pribadi ditekankan sedemikian rupa sehingga kebutuhan publik menjadi yang utama. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Widat Nabila ingin menjelaskan filsafat Romawi tokoh Seneca. Biografi Seneca. Lucius Annaeus Seneca lahir pada tahun 4 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 65 Masehi yang populer disebut Seneca Muda. Ayahnya disebut Seneca Tua berasal dari Cordoba, seorang ahli retorika yang menurunkan keahliannya pada Seneca Muda. Seneca tak hanya seorang ahli retorika, ia juga membangun filsafat moral atau etika untuk menegakkan pemerintahan yang dituntut kehendak baik. Pemikiran Seneca. Anggapannya tentang negara agak berbeda dari kaum Platonis. Ia menganggap bahwa negara adalah lembaga masyarakat yang merupakan hasil samping dari dosa. Konsep penting dari Seneca mengenai adalah konsep tentang dua pesemakmuran, yaitu negara politik dengan pemerintah dan institusi hukumnya dan masyarakat universal dengan persaudaraan manusia, yang ikatan-ikatannya lebih bersifat moral serta etis daripada legal dan politis. Seneca mengusulkan sebuah konsep pemerintahan yang tidak bertumpu pada hukum, tetapi pada diskresi atau pertimbangan seorang kaisar. Walaupun cita-cita Seneca pada waktu itu tidak mau untuk merubah sistem monarki menjadi demokrasi, namun ide tersebut merupakan cikal bakal teknokrasi pada pemerintahan demokrasi di era modern saat ini. Dengan demikian, ide teknokrasi Seneca pada waktu itu ialah demi mewujudkan kepemimpinan yang memiliki kebijaksanaan filosofis menurut kebijaksanaan dan moralitas Stoa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Romawi, yaitu Marcus Aurelius. Marcus Aurelius berkuasa pada tahun 161 sampai 180 Masehi. Ia dilahirkan pada tanggal 26 April 121 Masehi. Ia meninggal pada tanggal 17 Maret 180 Masehi. Kemudian pemikiran Marcus Aurelius, yaitu tentang prinsip kehidupan. Menurutnya, kita harus menjalani hidup sebagaimana fungsi dan bagian dari semesta. Namun, hidup kita memiliki durasi. Sifat manusia selalu berubah-ubah, persepsi kita yang terbatas, tubuh kita yang semakin melemah, jiwa kita yang kadang kala kebingungan. Keberuntungan adalah suatu hal yang sulit ditebak. Marcus Aurelius memberikan kekuasaan bersama kepada saudaranya melalui adopsi dan memanggilnya Lucius Aurelius Verus Commodus. Kedua bersaudara yang berkuasa bersama ini disebut sebagai Antonine. Seperti dalam wabah Antonine, tahun 165 sampai 180, Marcus Aurelius memerintahkan dari tahun 161 sampai 180 Masehi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahra Falika Refliza. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang filsafat Romawi dan tokoh filsafat Romawi, yaitu Titus Lucretius. Roma berdiri sebagai republik selama 500 tahun di bawah konstitusi yang memberikan kekuasaan kepada sebuah senat yang terdiri dari para laki-laki bijaksana. Republik tersebut berhasil bertahan dari banyak peperangan dan pemberontakan internal hingga naiknya Julius. Titus Lucretius Carus adalah penyair dan filsuf Romawi. Satu-satunya karyanya yang dikenal adalah epik filosofi tentang Epikureanisme De Rerum Natura, yaitu tentang sifat-sifat semesta. Sajaknya itu menjelaskan gagasan fisika menurut kaum Epikurean termasuk atomis dan psikolog.
Lucretius adalah salah satu epikurean yang menulis dalam bahasa Latin. Lucretius meninggalkan bekas pengaruh terhadap filsafat modern sebagai pendedah pemikiran epikurean. Pengaruhnya terutama terlihat pada filsuf Amerika dan Spanyol George Santayana yang memuji Lucretius bersama-sama Dante dan Goethe dalam bukunya yaitu Three Philosophical Thoughts. Pemikiran Lucretius. Dari semua kekuatan intelektual Lucretius, mungkin tidak ada yang lebih baik karakteristik atau menonjol lebih mengesankan daripada hard komitmen yang jelas untuk naturalisme. Ia konsisten menyerang penjelasan supranatural fenomena dan menolak godaan untuk menyerah pada beberapa bentuk agama alam atau ilmiah supernaturalisme. Dunia menuntutnya. Ia tidak diciptakan oleh kecerdasan ilahi, juga tidak dijiwai dengan bentuk pikiran atau tujuan. Sebaliknya, itu harus dipahami sebagai fenomena yang sama sekali alami, hasil dari proses acak. Singkatnya, apapun yang terjadi di alam semesta bukanlah produk dari desain, tetapi bagian urutan yang berkelanjutan dari peristiwa murni fisik. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.